Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih teman-teman, hari ini aku ngejalani janji aku untuk bikin vlog bersama teman-teman semua dan yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan sharing-sharing dari teman-teman semua tentunya gitu. Dan sebelumnya juga aku udah bikin pertanyaan kan buat kalian biar siapa tahu teman-teman ada yang pengen sharing juga gitu. Tapi sebelum ini kita mau ngingetin juga buat teman-teman semua karena ada pandemi corona ini ya guys. Jadi sangat dibatasi ya. Sangat dibatasi. Buat bertemu, buat kita keluar juga. Terus kalian juga jangan lupa buat cuci tangan, pakai sabun. Keluar tuh jangan lupa pakai masker. Terus jangan lupa pakai hand sanitizer. Untuk masker kayak gitu udah cukup sih. Ya, 70% kita bisa menangkal Virus yang masuk. Terus kenapa kita bisa berkumpul hari ini? Karena kebetulan kita itu jarak rumahnya dekat, satu desa dan dan gak perlu naik motor pun nyampe. Ya bisa ya. Tinggal lama lah, cuman beberapa menit juga nyampe. Oke, alhamdulillah aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah ngasih pertanyaan kepada kita, yang ngasih sharing pengalaman kepada kita. pokoknya kita harus langsung aja. Harus langsung aja. Oke, kita ke pertanyaan yang Pertama. Dari siapa tuh? dari mau disebutin aja. Sebutin aja. Nah, Jangan atau gimana nih? bebas. Bebas lah, boleh lah. Ya udah. Ini random ya. Random ya, diacak ya. Pertanyaannya random. Pertanyaan pertama. Sebentar ya teman-teman. Dari D. Putri Nadila. Ya, gimana katanya? Berikan tips dan trik supaya kita bisa langsung diterima saat melamar kerja, maaf. Melancar. Grogi ya. Berikan tips dan trik supaya kita bisa langsung diterima saat melamar kerja. Oke, dari pertama Pemi dulu. Yang baru dapat kerja. Ya. Alhamdulillah guys, baru dapat kerja. Masih fresh dia Masih baru fresh. Oke, tipsnya sih kan kamu baru keterima kerja nih. Coba bener tipsnya banget. supaya keterima kerja itu Tips pertama tuh pede. 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 Oke, yang kedua. Kalian harus pede pas lagi wawancara sih ya. Ini aku ngomongnya pas lagi wawancara aja ya. Jadi pertama kalian harus pede, terus kedua kalian jangan Jangan grogi, Jangan lah intinya. Jangan grogi. grogi lah. jangan Terus kalian juga harus apa ya? Harus improvisasi juga bagus. Jadi Oke. si HRD juga ngelihat kita kayak wah ini orang bagus nih. Ya. Gitu. Bikin HRD tuh yakin sama kinerja kalian. Betul banget. Kedua Yusat, Dari aku. Oke. yang sudah lama kerja. Alhamdulillah ya. Kalau ini sih berdasarkan pengalaman aku pas waktu melamar kerja, yang pertama itu dari berkasnya dulu. Ya, Dari itu berkasnya itu harus. yang paling penting harus lengkap, harus sesuai dengan kriteria perusahaan. Itu yang pertama, dan yang kedua penampilan. Penampilan kalau memang perusahaan meminta kita berpenampilan seperti ini, seperti itu ketika wawancara, ya kita turutin, jangan sampai melenceng. Dan yang ketiga adalah pertanyaan yang ditanyakan oleh kita kepada HRD tentunya. Ya. Saat wawancara bukan hanya HRD yang nanya ke kita, Tapi kita juga nanya kepada HRD. Terus apa aja sih yang pertanyaan-pertanyaan yang bisa dibilang bahaya lah ketika wawancara? biasanya sih pengalaman. Ya. Pengalaman biasanya kalau HRD itu lebih nanyain ke pengalaman kita kerja. Tapi jangan takut buat kalian yang baru lulus atau baru keluar kerja. Pengalaman kalian di tempat kerja sebelumnya itu bakal bermanfaat banget. Terus ya kembali lagi, ini tadi pertanyaan yang salah dari kita buat HRD, Apa? yang itu jangan tanyakan gaji. Ya, jangan sekali-kali gitu. Jangan tanyakan gaji di sini. Terus yang kedua, jangan tanyakan jam istirahat. Jam istirahat. Kalau jam kerja sih Jam kerja itu udah pastilah. Pastilah. Ya. tapi jam istirahat itu gak boleh. Ya teman-teman, pokoknya harus pede. Ya. Betul.
Next question. Next question. Ini dari Dari siapa? Dari senior kita senior nih. kita. Senior kita tahu aja kita udah lulus. Bener. Padahal Taufik_HT. Pertanyaannya dari Kang Halo, Taufik. Nikah muda atau nikah mapan? barang-barang. Enggak, soalnya harusnya kita sendiri yang nanyain ke dia. Soalnya Anda lebih senior kan gitu. Maaf ya. Oke, nikah muda atau nikah Bareng mapan? jawabnya. Enggak usah, ini kan Ih, gua pengen bareng. untuk pernikahan kan Ya, ini asal. masa depan kita masing-masing. Iya, Oke, iya. pertanyaan ini kita awal dari Camila. Kalau cowok kan lebih santai. Iya, harusnya cowok dulu kan ya. Fleksibel Cewek dulu. Kalau aku sih kalau nikah muda atau mapan, aku lebih siap. Kan Jadi- Wow. nikah Jadi muda gini. atau nikah mapan. Ya. Iya sih. Kalau nikah muda, ketika nikah muda ataupun nikah mapan itu kan bukan berarti siap. Ya. Ini Gimana ya? waktunya, Dalam kondisi waktunya. siap kali ya. Jadi aku milihnya 50-50 sih. Iya nggak masalah mau muda. Mau muda. Nah, Jadi nanti gini, aja. sekarang mapan, tapi kalau kitanya nggak bahagia gimana? Nah, berarti kayak gitu ya. Terus kalau misalkan nikah muda nih, anaknya nikah muda tuh nanti kita pas udah gede, pas kita udah tua, maaf. Karena udah gede. Anak-anak tuh nggak gimana ya? Kita tuh nggak kepala umur gitu kalau anak kita udah gede. Kalau Rizky yang baru saja oke. Kalau Rizky nih, itu ya. kedepannya bersama dia gitu. Iya. Jangan sebut sih. Seperti dong itu. Pinginnya sih nikah muda. Nikah muda. Iya. Why? Mondok. Ya kan. Gimana? Siapa tahu di teman-teman di rumah juga ada yang pengen nikah Ya. muda, Iya, terus juga iya. punya pendapat seperti Iya, itu. iya. Jadi gimana nih? Nah gini sih, kalau nikah muda karena sampai saat ini kita percaya kalau rezeki itu udah ada yang ngatur. Asik. Dengan bersatunya dua manusia, Dua insan. dua insan. Dua insan, dua makhluk. Yang sudah dipersatukan kan muncul rezeki gitu kan. Ada rezeki barunya gitu. Jadi nggak usah mikirin nunggu dulu mapan, ntar juga kalau udah ada rezekinya pasti lah. Beda-beda ya. Iya. Sekarang Kapan nikah? Kalau nikah, untuk nikah pokoknya lagi menunggu saja waktunya ya. Kalau ditanya nikah muda atau nikah mapan, aku lebih memilih nikah muda. Iya dong. Kenapa nikah muda? Enak. Kenapa nikah muda? Yang pertama, buat aku lebih mementingkan produktivitas. Ya. Ya, lebih mementingkan Produktivitas. Maaf ya, bukannya Kok Aing mikirnya tapi nggak apa? apa-apa gitu. Masakan mana gitu. Oke. Karena produktivitas dari sisi perempuan juga kan itu diutamakan produktivitasnya. Itu yang pertama, dan yang kedua, walaupun kita nikah muda, jangan khawatir soal rezeki. ya, Ya, betul. iya. Terus Rezeki di- pokok sama Allah. rezeki itu juga udah diatur gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan indahnya nikah muda itu, nikah muda lalu mapan. Nah, Nikah muda lalu mapan, mapannya bareng istri lah. dia Itu lebih berkembang romantis. bareng. Karena cowok pada kayak gitu Iya ya, dong, guys. iya. Jadi kesannya perjuangan ketika aku dengan istri itu Iya. lebih terasa. Iya dong. Dan kalau misalkan juga ketika aku punya harta yang cukup, ini dimiliki oleh kita berdua dan hasil jerih payah kita. Jadi nggak instan gitu ya? Nggak instan. Nggak Nggak instan. Kan jadi cowok tuh lebih berharap proses. Ya. Intinya kayak gitu. Nggak instan. Mie aja masih harus dipasak. Nah, Dipasak, Dipasak walaupun instan judulnya. dipasak. kalau gue sih Dipasak. dipasak. Iya maksudnya itu. Oke, terjawab ya teman-teman. Kalau kita sih lebih memilih nikah muda 50-50. Favorite. Labil. Cewek ya, cewek ya, cewek. Nih, dari Next question. question. Next question dari siapa sih ini teman aku? Lupa lagi namanya. Oh iya, Sania. Sonia. Dari Sania. Cara lupain mantan atau tips move on ya. Cara Dari- lupain. Muntun. Cara lupain itu gitu. Oke, cara melupain mantan ini dari siapa dulu? Dari Ya Sarla paling tahu. paling lord. Paling lord. Oke, aku ngalah aja.
tips dan trik melupakan mantan. Iya. Wah, masya Allah, yang pengen lupain mantan. Berat banget. Oke, yang pertama, bagi teman-teman yang misalkan terlalu rapuh lah, maaf terlalu rapuh hatinya, yang misalkan kalian bisa melihat siapa yang lebih berpengalaman teman-teman. Tuh kan, dua. Oke, pertama, bagi teman-teman yang tidak sanggup lah, lebih baik hapus sosial medianya, hapus nomor WhatsApp-nya, terus hapus pokoknya apapun tentang dia lebih baik dihapus gitu. Kalau misalkan teman-teman punya hati yang kuat ya udah nggak usah. Itu lebih baik menjaga tali silaturahmi lah ya untuk kedepannya. Terus apa dong? Cari hobi. Sibukkan diri. Pokoknya sibukkan diri dengan hobi yang misalkan lupa gitu. Bahkan sama handphone pun kita lupa dengan hobi kita. Lepaskan mantan, datangi muntun. Apaan sih? Apaan sih gitu ya? Oke, jadi yang pertama hilangkan apapun itu tentang dia. Yang kedua itu cari hobi. Iya, cari hobi baru. Terus dekatkan diri lah sama yang pemilik alam semesta. Ya, Itu lebih baik. Ih, subhanallah. Itu lebih baik karena kebanyakan nih ya, kebanyakan orang ketika putus asa atau ditinggalkan oleh seseorang yang biasanya kebanyakan itu lari melampiaskan Ke arah yang yang negatif ya. lain, ke arah yang negatif. Itu yang Yang paling nggak boleh itu. itu yang paling nggak boleh, bahkan bisa menumbuhkan benih-benih yang seperti itu lagi. Iya. Orang-orang yang ninggalin lagi karena awalnya juga seperti itu. Iya. Rata-rata orang yang melakukan hal seperti itu ninggalin orang yang benar-benar sayang sama dia itu pernah mengalami hal serupa. Si Kai. Enggak nih. Prahara rumah tangga. Kalian pernah kalian bisa menilai ya sebenarnya siapa yang Wih. lama. Sebenarnya mereka siapa gitu. Sebenarnya kita punya sesuatu lah. Apaan sih? Enggak ya? Ya udah. Ya, kalau dari Ki paling coba habisin waktu bareng teman-teman aja sih. Nah, itu juga. Nah itu. Karena kebanyakan hubungan tuh bisa ngejauhin kita sama teman. Nah, Ya. betul banget. Iya banget. Iya banget gitu. Gitu Kan sih. Aneh betul. senangnya sama orang lain gitu, susahnya sama Iya. gua. Orang susah. Enggak. Berarti aku udah susah. Gua susah, senang juga sama kalian. Allah, amin. Enggak lah, senang susah harus bersama-sama. Karena pasangan kalian pun awalnya juga teman kali. Iya. Ya. Semua berawal dari teman. Semua berawal dari teman gitu. Kamu pulang dari sama siapa? Sama teman. Oh iya benar. Oh yang mana juga gitu. Kamu pulang sama siapa? Sama teman. Kamu jangan marah ya, ini kan cuma teman. Iya. Ya nggak udah. apa-apa. Paling Kita kan awalnya adik kakak. Iya. Nah, biasalah cowok-cowoknya pada. Deketin muntun aja lah. Dari Femi, dari Aku- cewek pandangan cewek sih. Ya. Kalau misalkan kalau buat Ah, iya. pertama diputusin pasti aku nangis. nangis, Nangisnya. gak sih, gue cuman netesin air mata doang. Drama. Lebih ngambil ke coolnya sih. Kalau aku nangis, wah nangis pokoknya nangis tuh di bener-bener udah sehari hilang. Iya. Terus Pokoknya kadang dengan nangis ya. kalau aku sih, terus kalau Maksudnya misalkan baru gitu. oh gitu. Terus dari situ kayak misalkan main, ya udah sih udah kejawab sama kalian kayak misalkan kita main. Terus aku kadang suka me time gitu nggak sih? Iya. Jadi Oke. kalau makan sendirian, jadi puas-puasin diri sendiri aja nge-spa. Pokoknya whatever yang dia lakukan itu pokoknya gua hidup. Ya. Iya. Pikirkan, tata lagi kehidupan kita ke Satu, depannya. jangan berlarut dalam kesedihan. Apa? Kurang jelas? Jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Kesedihan. Oke. Itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Lanjut. Next, gimana cara ngadepin orang yang nggak mau bayar Hutang. Ini. Ini sensitif. Pertanyaan yang mudah tapi sensitif gitu Ah. soalnya. Tapi banyak sekali sih kejadian-kejadian yang memang hutang itu dianggap sepele. Iya. Bahkan sampai Yang utang lebih galau. nggak ya, Iya, hutang hutang juga. benar. Pokoknya harus kalian ketahui bahwa hutang itu dibawa sampai kita meninggal Iya. nanti dan ditagih ketika Terus kita kalau di misalkan akhirat. kalau misalkan kalian, misalkan nih Hmm. teman kalian ada yang utang sama kalian, tagih aja gitu. Soalnya kalau kita nggak nagih juga sama dosanya. Oh. Iya. Sama dosanya. Kalau Kecuali kitanya ngiklasin walaupun berat. Walaupun berat. Ini pengalaman.
walaupun berat. Pasti teman-teman juga banyak sih kan yang yang ngeikhlasin Iya. hutangnya gitu demi kebaikan masing-masing. Tapi diusahakan hutang itu dibayar Bayar. dan yang masih hutang itu nagih supaya lebih baik ke depannya, gitu lebih baik pokoknya sih. Ya. Terus caranya gimana, Pem? Cara apa? Laprak. Serem ya. Baru sekarang orang-orang banyak yang kreatif sih kalau nagih hutang, seperti ngedatangin rumahnya terus nyanyi-nyanyi di depannya, bayar hutang, Oh iya. ada di kan Oh iya ada. ada yang gitu. Mereka teman-teman mau coba juga sih. Assalamualaikum. Bayar Ya pasti hutang. baik-baik. Pokoknya Baik-baik. sih baik-baik aja. Iya. Terus kalau misalkan kaliannya di posisi yang ngutangnya, terus kalian nggak punya duit, nah ngejawabnya. Ya jelasin lah, jangan galak-galak. Nah, Pokoknya untuk yang penghutang ketika ditagih sama hutangnya terus memang Lagi nggak ada. lagi nggak ada, Jujur cukup aja. realistis aja lah, nggak usah berbohong. maaf. Jangan berbohong, lagi nggak punya uang besoknya datang. Jangan sepatu. ngejelek-jelekin yang ngutangnya. Pokoknya jangan Dan kalau kalau ada yang lagi bak mantap. ini yang nggak boleh teman-teman. Nggak boleh, nggak boleh. Oke, next question. Nah, selanjutnya tips diet. Ini dari Herdi. Oh, dari Herdi. Ya, Herdi, halo. Herdi Pokoknya- Yuswanto ya. Pokoknya bukan. Herdi Yuswanto dari balainya dari Instagram. Cipacung. Cung. Dari Cipicung. Herdi, lu harus janji ketika gua ngasih tips diet sama lu, besok ketemu gua harus langsing lo. Nah. Dilakuin. Dilakuin lo, makanya. Aku nanya ke orang gitu ya. Nah, gitu. Jadi pertama harus rajin olahraga. Terus jangan makan makanan yang berkolesterol. Terus Tiga, harus olahraga tapi jangan makan. Porsinya sih yang diatur. Porsinya yang diatur. diet sehat lah Diet ya. sehat. Jangan sampai Diet sampai nggak makan itu nyiksa diri. 4 sehat 5 sempurna, jangan 4 sehat 5 sebel. nah, itu. 4 sehat 5 Sempurna. Itu sih. Gitu Untuk ya. diet. Iya Bahkan sih. sekarang ada yang lagi viral itu ada mahasiswi yang menemukan apa? Cara diet, Metode diet. metode Ya, diet metode 35 kg langsung turun tanpa olahraga, tanpa ya bagi kaum rebahan. BTW ini bukan iklan ya. Bukan iklan, tapi memang ini kita kasih info aja lah. Iya. Semua gitu. Nah, ya gitu tips diet. Awas lu Herdi, lu langsing. Next Cepet, question. fotosintesis. Ini dari teman aku, dari question Instagram namanya Fadel. Ya. Terus dia bilang nyanyi dong. Up. Bisa nyanyi. Kita bisa nyanyi teman. Nanti deh next ya. Next aja ya, Ya. pokoknya nanti jangan ada di vlog ini lah, Ya. ada vlog khusus Seneng-seneng dulu aja. buat Anjir gue bisa nyanyi. sama gue juga bisa nyanyi. Kan terakhir kita nyanyi itu waktu Udah. itu maksa banget kan? Memalukan. Itu maksa banget serius. Banget. Ujian praktek bahan. Tapi Nah. itu keren ya bro. Itu keren sih. Kita dapat nilai itu 90. Iya. Padahal suara orang pas-pas. Nah, itu antara kasihan atau gimana? Iba sih sebenarnya. Iba. Oke teman-teman, untuk pertanyaan mungkin hanya itu saja yang kami ambil karena ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa dibilang terjadi di Ya. kehidupan masing-masing Ya, gitu. Oke, dan kita beralih ke storytelling. Storytelling curhat. Curhat. Ada yang curhat panjang. Curhat. Curhat dong mah bukan.